Saat ini saya akan membahas para pendeta upahan yang sangat gencar menyuarakan tagihan perpuluhan kepada jemaat, baik di gereja sampai ke media sosial. Sangat luar biasa. Khususnya si Gilbert dengan si Isra. Mudah-mudahan dia bisa paham apa yang saya jelaskan saat ini. Apa yang menjadi kewajiban saudara jika ingin menjadi seperti pendeta? Jadi harus Anda memenuhi beberapa persyaratan dan kewajiban sebagai pendeta atau gembala. Pertama, mari kita baca di Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang yang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17, Yesus menawarkan kabar keselamatan dengan cuma-cuma. Marilah, barang siapa yang mendengarnya, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. 2 Korintus 11 ayat 7, para rasul memberitakan Injil dengan cuma-cuma. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jadi di sini dikatakan memberitakan Injil, memberikan kabar baik kepada orang itu dengan cuma-cuma, bukan dengan ditagih, bukan sebagai pekerja atau mencari uang di ladang Tuhan. Saya kasih contoh yang lain lagi, seperti yang dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 1-4. Saya bacakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Itu sangat jelas apa yang diajarkan oleh Yesus beserta para rasulnya atau para muridnya. Itu yang kedua yang harus diperhatikan, apa yang menjadi kewajiban atau persyaratan bagi calon pendeta. Jadi bekerja dengan sukarela dan penuh pengabdian. Yang ketiga, mari kita baca di 1 Timotius 3 ayat 1-2. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itulah penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Bagaimana kalau baru calon pendeta sudah jadi pengangguran, mau bantu sama domba bagaimana? Mau beri tumpangan bagaimana kalau pengangguran? Jadi seorang pendeta upahan untuk mencari keuntungan dari para dombanya sebagai orang pengangguran. Jadi pantas dikatakan pendeta upahan. Kita baca di Titus, dikatakan di ayat 7 dan 8. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan
pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Di sini lagi dikatakan dapat memberi tumpangan. Bagaimana kalau seorang pengangguran memberi tumpangan, sedangkan baru mau mencari hasil jadi pendeta, jadi mau jadi pendeta upahan lah, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, para calon gembala pendeta wajib bekerja agar bisa memberi teladan kepada para domba-dombanya. Mari kita baca di Kisah pasal 20 ayat 34 dan 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi kebutuhanku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi di sini para rasul memperlihatkan satu teladan bahwa sebagai contoh dia bekerja secara sekuler. Supaya lebih jelasnya, mari kita baca lagi di 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. 1 Korintus 9 ayat 17 dan 18. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku memberitakan Injil tanpa upah. Jadi Rasul Paulus memberitakan Injil atas penyelenggaraan dari Allah atau perintah Yesus tanpa upah. Tidak seperti si Gilbert dan si Ezra memberitakan Injil atas kehendaknya sendiri, jadi pantas disebut pendeta upahan. Apa yang dikatakan Yesus? Memberi dengan cuma-cuma, karena dia dapatkan dengan secara cuma-cuma. Jadi di sini para rasul memberi teladan, harus bekerja. Dia bekerja sampai malam, siang malam, agar tidak menjadi beban bagi jemaat atau para domba. Tidak seperti sekarang, seperti si Gilbert, si Ezra menagih dengan PP, tidak paham, karena memang tujuannya sejak awal memang ingin menjadi seorang pendeta upahan. Tapi apa kata Yesus soal pendeta upahan atau gembala upahan? Mari kita lihat, kita baca di Yohanes 10 ayat 8 sampai 13. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Akulah gembala yang baik. Ayat 11. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Kenapa ia lari? Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi di sini Yesus katakan bahwa pendeta upahan disebut pencuri, perampok, bahkan membunuh. Jadi kenapa sekarang banyak pendeta memanfaatkan perpuluhan? Apakah benar perpuluhan sebagai umat Kristen pengikut Yesus dianjurkan untuk memberi PP? Mari kita baca pesan Rasul kepada orang Ibrani atau Yahudi yang masih menganut hukum Taurat. Kita baca Ibrani 10 ayat 5-8. Dikatakan, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Ayat 8, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi di situ dikatakan orang Ibrani atau Yahudi yang menerima Yesus tidak lagi memberi korban dan persembahan meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat seperti persepuluhan. Kita baca Efesus 2 ayat 11-15. Saya bacakan ayatnya 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi orang-orang Yahudi atau Israel yang sudah menjadi murid Yesus tidak lagi terikat dengan perjanjian hukum Taurat karena sudah dibatalkan atau digenapi oleh kematian Yesus. Jadi baik orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen bersama bangsa-bangsa lain hidup di bawah hukum Kristus atau dalam perjanjian baru. Mari kita baca Ibrani 9 ayat 15. Saya bacakan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi bangsa Yahudi tidak lagi berada di bawah perjanjian yang pertama yang mengikat bangsa Israel. Kita baca pengingat bagi kita, baik orang Yahudi termasuk bangsa-bangsa lain yang sudah menjadi pengikut Kristus atau murid Yesus yang beriman kepadanya. Kita baca pengingat ini di Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai orang Kristen, tidak berharap lagi kepada hukum Taurat. Jadi kalau kita masih berharap kepada hukum Taurat sebagai orang Yahudi, kita dikatakan lepas dari Kristus dan di luar kasih karunia. Sama halnya dengan tidak menghargai karunia dari Allah berupa pengorbanan Yesus. Di sesi berikutnya saya akan jelaskan apa kewajiban seorang Kristen. Terima kasih.